Orang-orang yang lalai, kita disindir sama Gusti Allah. Jangan sampai kita itu menjadi manusia yang golongan-golongan orang yang lupa sama Gusti Allah. Maka orang-orang yang belum tingkatan kita, tapi insya Allah kalau kita bisa nyampe, alhamdulillah. Tingkatan para wali-wali di Gusti Allah, terutama guru-guru musik, di dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan, kita ini lupa sedetik aja, sedetik lupa nyebut nama Allah, itu udah dosa, dosa. Itu tingkatan orang yang sudah musyrik. Sedetik aja lupa nyebut nama Allah, itu sudah dosa. Coba kita berapa detik? Mas Iri berapa detik kayak gitu? Ya? Bisa 1 jam ya romo kalau dijualin, yang jualin kacamata yang customernya perempuan lagi, akhirnya bisa lupa kepada Gusti Allah. Tapi bisa jadi nggak lupa apa, ingat Allah. Ketika romo ini ingat sama Gusti Allah, ketika ada customer cewek, udah nggak berani megang-megang. Karena apa? Ada Allah. Tapi kalau nggak ingat sama Allah, sepatah, pura-pura kacamatanya bagaimana gitu. Pakai kacamata hitam. Ini bercanda. Mungkin juga iya kali gitu. Ya Pak. Oh ya. Tapi kalau ingat sama Allah ada remnya, Pak. Minimal ada remnya. Ya, jadi jangan sampai, semoga kita ini bukan tergolong orang-orang yang lupa sama Gusti. Wa qala, dan bersabda siapa, berfirman siapa Allah Ta'ala Azza wa Jalla dalam firman-Nya Allah, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ila sukara man kasratil ham. Firman Gusti Allah, la taqrabu, janganlah kamu deketin. Kita enggak boleh deket-deket. As-sholata, kepada sholat. Kita enggak boleh deketin sholat. Kenapa kita enggak boleh deket sholat? Wa antum, kalau posisi kita ini wa antum, adapun kamu semua ini lagi sukar, lagi mabuk. Kalau kita lagi mabuk berarti hilang akalnya. Itu tidak boleh sholat. Sebab kalau orang mabuk sholatnya itu ngawur. Aturan rukuk malah sujud, aturan sujud malah duduk begitu. Aturan baca Fatihah malah suratan. Ngawur. Karena apa? Akalnya hilang. Itu secara dohir mabuk yang akalnya hilang. Ini secara dohir. Maka orang mabuk itu tidak boleh sholat. Kenapa? Karena posisinya hilang akalnya. Hilang akal yang salah satu termasuk perkara yang membatalkan wudu. Hilang akalnya. Hilang akal bisa ayahan, epilepsi, bisa gila, bisa hilang akalnya mabuk. Maka batal wudunya, atas kecilnya batal. Tapi orang sholat ini disindir sama Gusti Allah. Kalau kamu posisinya lagi mabuk, maka jangan deketin sholat. Sebab apa? Kalau kamu sholat sholatnya tidak benar, bacaannya ngawur. Salah satunya begitu. Hatta talamuna, sehingga kamu itu ngerti kepada perkara takuluna yang kamu ucapkan. Dari disindir lagi. Kecuali orang itu atau kita ini keadaan sholat lagi posisi kita ini ngerti apa yang kita baca. Contoh, iya, Bismillahirrahmanirrahim, sebut, kita menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dalam hati. Terus Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji syukur. Apa? Kita ini diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Salah satunya sehat.
Jenengan bisa kesini emang siapa yang punya keinginan? Allah. Ya? Allah. Jenengan bisa kesini dulu yang punya keinginan Allah. Karena Allah menginginkan Anda ini menjadi orang yang baik, menjadi orang yang istiqomah. Nah, orang bisa istiqomah harus dijalankan C3 yang dulu pernah saya ceritakan. C3 apa? Pertama, komitmen, punya tujuan, punya niat. Kalau jenengan nggak punya niat, nggak bakal istiqomah. Harus punya niat. Yang kedua apa? Yang kedua adalah konsisten, bertanggung jawab. Konsisten, bertanggung jawab apa? Wes kayak apa godaannya tetap berangkat, konsisten. Yang ketiga harus konsekuen. Apa konsekuen? Misalkan ada pengorbanan, harus korban waktu. Capek Pak. Kenapa kamu ngomong capek? Karena kamu nggak tahu endingnya. Happy endingnya itu gimana? Orang istiqomah itu happy endingnya pasti surga yang Allah akhirat abadi. Tahu kalau kita ingat happy endingnya itu akhirnya pasti semangat. Tapi kalau kita tidak ngerti happy endingnya, males-malesan istiqomah. Maka jenengan bisa istiqomah ini sebenarnya hakikatnya adalah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Jenengan kadang nggak paham juga tentang masalah sel saraf manusia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sel saraf manusia itu jumlahnya 40 triliun. 40 triliun bayangin itu. Dan satu sel sarafnya ini dilihat dengan mikroskop kaca pembesar, lebih besar. Ini kayak seperti kertas putih. Kertas putih yang di sini ini ada tempelan hitam. Satu hitam itu adalah diri kita. Terus berarti banyak ruangan kosong. Ruangan kosong ini siapa isinya? Allah. Yang di sini. Berarti di dalam tubuh kita sebenarnya banyak Allah. Bukan Allah banyak, bukan maksudnya banyak yang isi Allah. Artinya apa? Ayo kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi pagi sebelum tidur, saya melihat klien saya di daerah Pesanggerahan, pasar Pesanggerahan masuk ke dalam. Kalau itu pernah ke sana atau berapa? Dia punya penyakit diabetes, yaitu telapak kakinya waktu 3 bulan yang lalu, ya hampir setahun lah, itu busuk, rencana mau diamputasi. Telapak tangannya itu mohon maaf, jadi tadi ada yang makan busuk. Tadi tak suruh kalau lewat telepon itu tak suruh sugesti sehat, pikiran dinetralkan, dinormalkan. Jangan pikiran yang aneh-aneh. Banyakkanlah bersyukur kepada Allah. Kita disindir sama Allah di dalam surat Ar-Rahman. Nikmat mana yang mendustakan? Itu berapa kali? 30? Ada yang baca nggak? Surat Ar-Rahman loh. 33 kali diulang-ulang menyindir kita. Nikmat mana yang mendustakan? Akhirnya yang namanya Pak Khalil itu langsung aku siap, alhamdulillah, banyak bersyukur. Sekarang kering, ini ada fotonya, kita tak video, kering semua, bisa jalan seperti semua. Padahal awalnya itu ngurusin sama dokter rumah sakit Pesanggerahan, sama Teguh Murni Cilegon, itu mau diamputasi. Tapi kekuasaan Allah karena banyak bersyukur, akhirnya dia bilangnya tidak mengeluh, bahkan malah banyak bersyukur. Alhamdulillah, nikmat, dikasih sakit, nikmat, alhamdulillah. Ya Allah, saya kaget tadi pagi itu. Saya foto, ya Allah, alhamdulillah Pak, sehat. Ini bisa jalan. Artinya apa? Ketika kita ini banyak bersyukur, malah justru nikmat Allah banyak. Dan jenengan sholat 5 waktu jengkang-jengking ngeluh. Pak Darmono Ketua DKM, nanti malam-malam minggu kedua kita pengajian istiqomah. Capek Pak, ngeluh saya kok. Maka berangkatnya ya capek.
lelah Pak. Ya akhirnya ujung-ujungnya lelah. Kenapa? Karena kita sudah ngomong lelah, ngomong capek, dan kita tidak ngerti endingnya kapan kita masuk akhiratnya nanti gimana, nggak tahu. Coba kalau orang istiqomah, aku mau masuk surga, aku mau masuk di dalam akhirat abadi selamanya, itu pasti insya Allah semangat. Yang namanya konsisten, komitmen, konsisten, konsekuen, istiqomah. Itu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kita itu, saya mohon jenengan itu kalau mau menghayati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ini soal dihayati Pak. Aku menyembah Engkau ya Allah, hanya Engkau dan aku minta pertolonganmu. Ihdinas siratal mustaqim, petunjuk jalan yang lurus. Andai kata Allah tidak memberikan petunjuk jalan yang lurus, kita kebelangsak. Gak ada Pak dan di sini gak ada. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan hidayah kepada Pak dan Allah tidak akan menggerakkan saya masuk ke masalah al-ikhlas kalau Allah tidak menghendaki saya mendapat hidayah. Berarti kita ini gerak-gerik kita siapa yang ngatur? Allah. Kadang Allah gerakannya ini hatinya mengatur kita nggak terasa, nggak tahu. Contoh, ada nggak yang tahu besok kita mau kemana? Sebagian ada yang ada rencana, sebagian juga belum ada rencana. Nah, perkara yang belum ada rencana itu adalah siapa kok digerakkan? Itu Allah yang menggerakkan. Maka seperti menurut saya, kayak seperti Presiden Jokowi, kayak seperti bukan yang lagi ngetren dulu. KDM Kakak Mulyadi kadang muncul tanpa protokoler. Itu maksudnya apa? Karena masalah hati itu ya urusan Allah. Sekarang nggak ada rencana, atau pengen ke sana, itu yang menggerakkan Allah. Jangan disanakan, itulah Allah. Maka ketika jenengan lagi jalan, terkadang mohon sewu ada yang misum-misum kita, brengsek lo, sialan lo, setan. Itu juga introspeksi diri. Dia itu suruhannya Gusti yang menggerakkan Gusti Allah, memuji kita. Kita ngaku orang mukmin tapi bila dipuji, nah betul itu berarti belum sukses menjadi orang mukmin. Nah ini loh Pak. Ini kalau kita mau menghayati sholatnya ini, wala taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqul. Harus kamu sholat itu bisa ngerti apa yang Anda ucapkan. Seperti iya karena berdua, iya karena Pak, itu kan harus belajar. Emang iya harus belajar. Terus sholat saya kemarin-kemarin bagaimana? Enggak masalah. Kemarin-kemarin buh gedang, kalau orang Jawa bilang asal-asalan itu tetap diterima Gusti Allah. Tapi kita kan ada waktu umur, ayo kesempatan untuk belajar. Biar menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila dikatakan sukaro yaitu mabuk, min kasratil hami, dari banyaknya susah. Jenengan loh kadang rajin sholat karena banyak utang. Tuh gak di sini, di sono. Nah, jenengan kalau Mas Eri banyak sholat, kadang mikirin bisnisnya banyak banget, gitu. Banyak customernya, banyak yang Romo sholat lah, kacamata kuskuba dari laris banyak. Terus pas satu Allahu Akbar, waduh, ini wajah hari Sabtu, wajah bayaran anak buah, belum ada duit, yang punya rumah belum cair, waduh, sumpah tadi. Tapi langsung taruh, berarti sholatnya lagi keadaan mampu. Ya emang 2 rakaat itu berat, jangankan 2 rakaat, 1 khusuk. 1 rakaat suruh khusyuk aja susah. Cuma kemarin saya pesan, ketika yang khusyuk itu kalau bisa diusahakan di waktu ada 3 tuh, takbiratul ihram, Allah dijurusukan. Kedua di waktu ruku. Ketiga di waktu sujud. Ya, diusahakan. Kita usaha khusyuk.
Tapi insya Allah kalian sudah sering pikir Allahu Allah, ini banyak khusyuknya, insya Allah. Yang penting diutamakan. Di sini disindir sukaro dan kasar. Wakilah dan sebagian dawuh mankubid dunia. Yang dikatakan orang mabuk lagi itu orang yang bagaimana Pak? Yaitu orang yang salah satunya cinta dunia. Orang kalau sudah mencintai dunia itu termasuk orang mabuk. Kenapa? Ibaratnya yang dipikir itu dunia terus, kerjaan. Mungkin dunia istri yang dipikirin istri mulu. Mentang-mentang pengantin baru Mas Lutfi yang dipikir Allahu Akbar, istri ulah ngapain. Silakan lagi senang-senangnya punya anak Allahu Akbar, anakku lagi ngapain. Silakan kalau mikirin anak, tapi kalau di luar sholat. Maka yo sholat yang cepat, sholat yang cepat jangan diomeli. Sholat cepat apa tuh? Itu mah khusyuk. Bisa jadi sholat yang cepat itu malah khusyuk. Ya Pak Kesgaring imamnya Mas Lutfi, Pak Kesgaring makmumnya, ya PRT makmum. Mas Lutfi baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lepas surat Yasin, Pak Kesgaring kurang ajar. Saya pengen tungguin rakyat saya pengen minta tanda tangan ini. Dan harusnya bagaimana? Sholat yang khusyuk itu terserah. Kalau jadi imam yang standar, nggak boleh cepat, juga nggak boleh lama. Tapi kalau bagi orang yang sendirian mau cepat silakan, mau lama juga silakan. Jenengan yang tahu hatinya sendiri. Daripada jenengan cepat gak khusyuk, yo mendingan lama khusyuk. Tapi jenengan kok lama khusyuk, yo mendingan sing lama khusyuk. Kok jenengan cepat khusyuk, mendingan sing cepat khusyuk. Cuma sama-sama khusyuk Pak, bagaimana Pak nilainya yo cepat? Sama-sama khusyuk, nilainya bagusan mana? Bagusan yang lama khusyuk. Digunakan sing jenengan. Nah, kula mah biasanya cepat Pak. Maksudnya Kak, supaya video rasa khusyuk lah itu. Apalagi kalau kita sedang lapar nih ya cepet-cepet dah. Menang perut. Saya kalau lapar malah justru makan dulu. Sebab apa? Kalau daripada sholat Allahu Akbar mikirin perutnya keroncongan, mendingan makan dulu. Apalagi pas puasa, ya udah Allahu Akbar mahrifat. Tadi baru minum 2 gelas air putih, ternyata adik kita serakah. Wah, tajamnya dihabisin kan? Akhirnya gak khusyuk. Mendingan buka dulu yang enak aja, baru sholat maghrib. Jadi hukum yang seperti ini terserah dengan yang punya. Silakan. Yang penting tidak waktunya habis. Silakan mau cepet, silakan. Yang penting tumakninah. Artinya tumakninah itu ya main, gitu. Antara kira-kira lamanya sebenarnya itu bacaan subhanallah itu tumakninah yang sudah diterangkan Pak RT kemarin. Walaupun tak sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi Allahu akbar boleh. Subhana rabbil a'la wa bihamdi Allahu akbar boleh. Rukuk subhana rabbil azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah. Silakan. Wong itu juga bacaan tasbih sunnah. Yang penting itu tomak. Tapi tadi saya bisa kalau sholat sendirian, tapi kalau jadi imam hati-hati ya, imamnya tua-tua ya. Terus makmumnya tua-tua, imamnya muda, cepet banget itu lampunya pada rontok gitu. Sholat tarawih cepet banget gitu. Atau mungkin bisa jadi makmumnya muda-muda, imamnya tua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholat tarawih 20 malam ini penuh, besok kosong. Bahasan khusyuk.
Jadi menurut saya jangan kita seperti orang mabuk sholat kita, cinta dunia. Kadang jadi imam yang pengaruh. Allahu Akbar. Suara saya itu biasanya juga jelek. Dan kalau saya sholat cepat, tapi saya tadi mau masuk ke sholat sini kok ada perempuan cantik tuh. Ya. Akhirnya apa? Saya bikin lagu yang enak. Dan bahkan saya sholatnya mikirin tuh perempuan yang datang itu siapa. Semoga saya jadi penantunya. Loh mikir gitu. Nah, ini termasuk dunia. Ini termasuk sholat wong mabuk. Nyakal. Wa qala dan berkata siapa Wahbul Wahab al-murad yang dimaksud bihi dengan wahab al-dohiru itu jelas. Tapi itu tentu di dalam dohir tabiun suatu peringatan ala sesungguhnya kepada orang-orang yang pemabuk dunia. Itbaina fi tetap di antara orang pemabuk dunia apa al-ilatu yaitu alasan. Faqala lalu berfirman siapa Allah hatta ta'lamu ma taquluna. Artinya jadi kita ini disuruh sampai mengerti apa perkara yang diucapkan. Wakaf dan banyak banget man solid lam yusrab khamr. Banyak banget orang yang sholat tidak minum arak, tapi bahwa gak lama, gak minum arak tapi sholatnya gak ngerti apa yang dikerjakan. Itu sholat berarti orang mabuk. Gak minum tapi dia sakit, lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit lagi satu hadis dan berpertanyaan. Wa qala dan bersabda siapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sholat rakaataini, man siapa orang sholat yang sholat rakaataini 2 rakaat lam yahdis dan di situ tidak bicara nafsahu dengan hatinya fihima di dalam 2 rakaat bisain dengan suatu perkara minat dunia dari dunia ghufira maka dimaafkan lalu bagi man apa ma perkara taqaddama yang sudah dulu apa ma min dabi berupa dosanya man. Akhrajahu mengeluarkan hadis siapa Ibnu Abi Syaibah, Imam Abu Syaibah fil musannaf di dalam musannafnya Imam Ghazali min hadis Sitlatu Asim hadis dari Sitlat Asim mursalan hadis mursal. Wa huwa ada hadis mursal iku fi sahih dalam hadis sahih min hadis Utsman dari hadis Utsman bizat fi awal ini dalam lafadznya guna boleh bukan ucapannya disayin dengan suatu perkara dengan dunia dari dunia wazada dan tambah apa al-tiyalisu yaitu beberapa lafaz illa bil kecuali kebaikan. Terakhir dalam hadis Nabi orang yang sholat 2 rakaat di dalam 2 rakaat itu tidak ada di dalam hatinya itu mikirin dunia. Yang dipikir cuma Allah. Aku lagi sholat. Orang yang seperti ini maka dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang sudah lewat 2 rakaat tapi kalau Allah dari sakit nanti kan bukan sakit bisa. Kalau saya belum tentu 2 rakaat masalah ya. Kadang apa? Yang pikiran tadi Pak ada aja. Ketika kita nyari kunci, ya, tadi gak ketemu, nyari di pas sholat ketemu. Kadang tadi kita mandi ngambil air wudhu, tahu apa? Mungkin kerannya lupa tak matiin. Terkadang yang ibu-ibu, umi itu sering apa? Sholat lupa matiin kompor, habis sholat langsung lari. Dalam hati saya, kenapa ya istri itu tadi lari-lari gitu? Ternyata lupa matiin kompor. Seperti itu. Godaannya udah seperti itu. Dan maka kalau kita bisa berusaha sholat 2 rakaat itu di dalam hati kita tidak ada omongan-omongan dunia, maka sholat kita jelas diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat supaya bisa masuk 1, hindari menghadapi makanan 1. Hukumnya makruh, ya. Bukan nggak boleh tapi makruh. Kalau saya sholat menghadapi makanan biasanya nggak khusyuk saya, apalagi ada semangka.
boleh. Makruh hukumnya. Terus mendengarkan musik-musik. Nyuwun sewu. Kita sholat, kita lagi nyetel musik dangdut atau jaipongan, mau campur sari, Pak Garing, kicing miring, itu sholat kok sampai begitu. Maka kalau mau sholat matiin dulu, silakan. Kalau habis sholat mau muter lagi musik campur sari kayak dengan seleranya masing-masing, ya musik. Tapi pas sholat tolong dimatiin musiknya, dimatiin bukan orangnya, musik. Nanti kalau pas sholat lah hobi, udah joget Pak. Kenapa? Karena saya termasuk adalah mantan yang seperti itu. Dulu tuh ada TV sinetron yang namanya Angling Darmo. Ya, Angling Darmo ya. Saya itu nggak mau ketinggalan tuh. Angling Darmo sama Mak Lampir itu nggak mau ketinggalan. Setiap tayang tuh pengen nonton. Ternyata pas waktu itu pas sholat. Pas sholat isya. Lah istri saya pas muter Pak. Saya sholat isya, istri saya muter Mak Lampir. Saya tahu ini suara Ridho Haji. Suaranya Antiri, suaranya Mak Lampir, suaranya Grandong. Saya tuh paham gitu. Ini suara Grandong lagi ngomong. Sholat tuh mikirin itu gitu. Pas Angling Darmo juga gitu. Oh ini suaranya Sudawira, ini suaranya Angling Darmo. Sholat itu mikirin film itu saya. Akhirnya selama itu langsung saya nggak pernah nonton TV sampai sekarang. Males. Kenapa? Soalnya satu ketagihan, dua juga selalu pas ada yang terlupa paham. Sholat akhirnya mikirin film. Nih, itu hindari sholat muter musik. Tapi kalau orang hajatan bagaimana Pak? Tetangga kita, jangan diomelin. Kita berusaha sholat aja. Ntar Pak Darmono lagi sholat, Pak Asgarin hajatan sunatan, matiin dulu. Pak Darmono, ngerti nggak kamu tuh? Nah, kita harus toleransi. Maka kalau orang campur sari, dan itu kalau waktu sholat biasanya dimati itu apa istirahat dulu. Ya, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi dengan pesan saya, terutama ibu-ibu, kalau hajatan tetap ingin sholat. Biasanya kalau dandani rias ya, kayak biasanya lupa sholat. Misalkan Pak Darmono pengen mantu hajatan, dandani salon, yo tetap sholat. Romo kemarin hajatan, tetap sholat. Lo juga sayang salon nih. Tapi yang terjadi ya sayang salon ya. Dan demikian dulu seputaran ngaji, yaitu beberapa hadis. Ada pertanyaan mungkin 10 menit. Mari ibu bapak-bapak yang mau bertanya soal dengan ibadah kita, silakan. Apapun monggo. Kalau masih ada waktu. Kalau mau Pak Wiru, monggo. Pak Gareng. Pak Wiru, ini menanya. Dia monggo. Saya tuh kadang-kadang suka ini Pak, kalau sholat ada yang manggil, terus untuk kasih isyarat kepada yang memanggil itu dengan bacaan apa? Terima kasih, pertanyaan bagus juga. Jadi kalau kita lagi sholat ada tamu atau orang yang manggil. Kalau yang manggil itu orang biasa, kita kasih kode. Kodenya apa? Ya pas waktu pas manggil itu. Misalkan, sis, saya lagi posisi baca iya karena itu. Ya ketika aja iya karena buku, iya karena stain. Walaupun itu sholat duhur. Sholat duhur kan dibaca pelan kan? Kalau sholat duhur kan dibaca pelan. Ya tetap ketika kita untuk ngasih kode orang yang dia nggak manggil kita lagi, dia paham, kita bacanya yang kenceng, yang keras.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kok pas kita lagi Allahu Akbar ya aja Allahu Akbar. Jadi pas posisi di mana? Paham ya? Pas di mana letaknya kita baca. Itu bila mana yang manggil adalah orang lain, bukan orang tua dan bukan guru. Sekarang kalau yang manggil guru dan yang manggil orang tua, kalau sholatnya itu sholat sunnah, itu yang bagus adalah dibatalkan. Kalau sholat sunnah, ya, wajib menjawab panggilan sang guru dan wajib menjawab panggilan orang tua. Itu kalau sholat sunnah. Lah kalau sholat wajib bagaimana Pak? Dibatalkan nggak Pak? Dibatalkan boleh, tapi yang bagus tidak dibatalkan. Caranya bagaimana Pak? Jawaban yang kenceng dengan kode sholat. Kalau mungkin posisi pas Allahu Akbar ya baca Allahu Akbar. Kalau posisi pas baca Al-Fatihah baca Al-Fatihah yang kenceng. Walaupun kita lagi sholat duhur asar yang secara sholat bacaan pelan. Paham itu? Kenapa Pak kalau sholat sunnah malah lebih bagus dibatalkan? Sebab menjawab panggilan seorang bunda itu hukumnya wajib. Kalau sholat adalah sunnah. Ada suatu kisah. Salah satu Syekh Junaid, seorang ahli ibadah. Syekh Junaid itu ahli ibadah. Ketika itu Syekh Junaid itu lagi sholat sunnah, dipanggil ibunya, Junaid, aku lagi sholat, batalin apa jawab? Junaid, batalin apa jawab? Junaid, batalin apa jawab? Bingung sampai 3 kali. Ketika itu akhirnya si Junaid meneruskan sholatnya. Setelah selesai, ibunya marah-marah. Si Junaid, kamu tidak akan mati duluan kecuali kamu sudah menemukan orang yang memfitnah kamu. Orang yang memfitnah ini janjinya ibunya, karena ibunya lagi emosi. Maka kalau ibu kalau lagi marah jangan untuk anaknya. Dan nggak lama kemudian Syekh Junaid benar. Syekh Junaid itu mendapat fitnah. Fitnahnya apa? Syekh Junaid ahli ibadah, ada seorang perempuan bunga desa di situ. Akhirnya bunga desa itu senang ahli ibadah Syekh Junaid karena Syekh Junaid itu ahli ibadah. Tapi Syekh Junaid nggak respon sama cewek itu, nggak respon, nggak senang. Tapi namanya cewek kalau sudah ganjil, akalnya banyak itu. Itu dari dulu sampai sekarang. Makanya bapak-bapak jangan sekali-kali macam-macam cewek tuh. Sekali cewek itu nama bahaya itu. Akalnya banyak. Akhirnya si cewek itu supaya si Junaid mau menikahi gimana? Dia gutak apa ya? Kejar si Junaid. Akhirnya nggak lama kemudian dia bertemu dengan seorang pengembala kambing. Pengembala kambing memperkosa perempuan itu. Setelah perkosa jelas bahwa namanya perempuan itu makin lama perutnya makin besar. Ketika ditanya ibunya bapaknya, nak siapa yang berbuat ini? Yang berbuat adalah si Junaid ya. Siapa? Si Junaid. Si Junaid kan ahli ibadah, nggak mungkin. Iya ya, si Junaid. Yang akhirnya orang tuanya perempuan itu laporan Pak Lurah zaman sekarang, Pak Jaksa, Pak Guru. Ketika udah laporan, pemerintah bilang gini, marani si Junaid, digerebek si Junaid. Apakah si Junaid engkau berbuat seperti ini? Enggak. Ini Pak saksinya orang perempuan, seorang ini, saya tidak berbuat. Serius? Iya. Sekarang si Junaid kalau nggak ngaku tak tahan, ditahan selama sambil menunggu proses. Si Junaid bilang gini, saya mau dipenjara, dihukum, asal nanti bayi ini sudah lahir. Bayi sudah lahir. Ketika si Junaid ditahan sama pemerintah, akhirnya bayi itu tunggu makin hari makin bulan lahir. Ketika sudah lahir, ditanya, baru ceprok tuh nangis. Tanya, Fulan, siapa bapakmu? Bayi bisa langsung ngomong. Jadi bayi yang bisa ngomong itu ada 2. 1 Nabi Isa alaihissalam,
kedua adalah yaitu anak peristiwa si Juret. Ditanya, "Fulan, bapakmu siapa?" "Bapak saya seorang pengembala kambing." "Hei, Fulan, kamu bapaknya siapa?" "Bapak saya adalah pengembala kambing." Akhirnya si Juret bebas dari fitnahnya seorang perempuan tadi yang cinta sama si Juret. Nah, saya ceritakan ini apa? Ini si Juret mendapat fitnah ini gara-gara musabahnya kutukan ibunya ketika ibunya manggil si Juret tidak dijawab. Maka kalau jenengan nang sing telepon ibu edan cepet-cepet dijawab, angkat. Jangan kalau yang telepon cewek nanti diangkat. Ya Allah sih. Promo ya. Kalau yang telepon ibunya, yang telepon istrinya, dan cepet-cepet diangkat. Jangan udah bosan ibu ya udah. Ini mah sholat aja suruh batalin. Ini sholat sunnah. Ya, apa lagi? Tuh. Satu lagi. Satu lagi Pak Yai. Ya. Mohon maaf Pak Yai. Perbedaannya mabuk minuman sama mabuk kerjaan. Sedangkan mabuk minuman itu kan memang benar-benar nggak boleh diwajibkan sholat ya. Terus kalau mabuk pekerjaan itu memang kewajiban ya sebagai seorang laki-laki. Tapi setelah udah mabuk pekerjaan, pikirannya itu tentang anak, tentang keluarga gitu. Terus orang itu maksa untuk ibadah. Terus hukumnya itu orang itu gimana? Yang maksa siapa? Yang maksa siapa? Yang maksa diri kita sendiri. Ya, terima kasih. Pertanyaan kita masalah dua pertanyaan. Jadi satu, orang mabuk minuman itu tidak boleh sholat. Memang benar karena itu nggak betul syariatnya. Salah satunya perkara yang membatalkan itu adalah mabuk hilang akalnya. Sholat pun juga tidak sah. Tidak sah kalau dipandang secara hukum syariat. Terus kalau yang ditanyakan nomor 2 perbedaannya, yang sholat mabuk dunia, gitu kan? Orang yang sholat mabuk dunia ini kalau di dalam syariat juga sama, itu juga tidak sah. Tapi syariat di atasnya syariat ada tokohnya. Ya, kalau syariat tadi kan batalnya wudu, ya, mabuk katanya wudu. Sekarang nggak mabuk minuman, tapi sholat. Tapi hatinya yang mabuk, apakah itu sah Pak? Sah dalam ilmu syariat. Tapi dalam ilmu thariqatnya itu tidak sah. Dalam ilmu thariqatnya tidak sah. Tapi di dalam masalah hakikat itu bukan hak asasi kita. Artinya diterima dan enggaknya itu bukan urusan kita. Urusannya Gusti Allah. Jadi kita itu hanya bisa memandang secara yang namanya syariat. Cara syariat, kalau batalnya wudu buat sholat tidak sah, ya? Karena itu tadi mabuk minuman. Tapi kalau mabuk dunia ini kan sindiran masalah kita kalau menurut syariat tidak sah. Tapi masalah diterima dan enggaknya itu urusannya Gusti Allah. Berarti mendingan nggak sholat sekalian, tetap sholat gitu. Ini kan hanya untuk menambah kualitas kita. Sudah saya sering katakan, orang sholat khusyuk itu berat. Ya tetap sholat ya Pak. Ya, tetap sholat. Ntar nggak sholat nanti. Dan terus yang menuntut apa itu ibadah, ngurusin anak. Ya tetap kita harus mikirin anak juga. Jadi siangnya mikirin anak istri. Tetap kalau malam itu di los Pak. Di los itu artinya apa? Serahkan kepada Allah, gitu loh. Jadi jangan sampai terlalu dipikir teman-teman, ya. Hanya sebatas mikir. Nah, nggak kuat mikirin istrinya, nggak mikirin anaknya begini-begini, diserehno, ditaruh pasang sama Gusti Allah. Ya Allah, aku hanya sekedar manusia, sekedar orang tua, tidak bisa apa-apa. Tolong bimbingin istriku, bimbingin anakku.
aku bukan nabi. Kok nabi aja juga ada yang istrinya nakal. Gitu aja Pak. Itu aja. Yuk, ada lagi. Udah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. واستغفر ربنا تبارك وتعالى رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا وافيا لما يكافئ منزله ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك عظيم سلطانك. Ya Allah ya Rabb, di malam hari ini kami bersinggung dengan barokah karunia para guru kami dan taklim ini ya Allah, kitab ini ya Allah, kami mohon ya Allah ampuni segala dosa-dosa kami dan ampunilah dosa kedua orang tua kami, terutama ibu kami yang sudah mengandung kami ya Allah. Kami masih sering menyakiti hati ibu kami ya Allah. Kami belum bisa membahagiakan ibu kami, kami belum bisa membahagiakan ayahanda kami. Ayahanda itu sudah kau panggil ya Allah, tapi semoga dengan doa kami ayahanda kami, ibu kami di alam kuburnya ya Allah bahagia ya Allah melihat kami sebagai anak duduk di majelis taklim ya Allah yang menjadi idaman orang tua kami ya Allah ya Rabb. Dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Mereka lah yang sudah menikahkan kami kepada anaknya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, orang tua kami ampuni dosanya dan angkat derajatnya dan murahkan rezekinya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dan ampunilah dosa guru kami dan tetangga kami, lingkungan kami, orang-orang yang mencintai kami, bahkan orang yang membenci kami pun ya Allah, di mana saja berada ya Allah. Ampuni segala dosa-dosanya dan angkat derajatnya, murahkan rezekinya dan matikan mereka dengan keadaan husnul khawatimah. Ya Allah, kami mohon sehatkan jasmani dan rohaninya kepada keluarga, anak dan keturunan kami, lingkungan kami, tetangga kami, saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Semuanya ya Allah, minal muslimin wal muslimat, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, yang susah tolong senangkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, yang sedih tolong bahagiakan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, yang kesulitan tolong berikan kemudahan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kemudahan hajatnya ya Allah, qabul hajatnya ya Allah. Ma dhahara wa batan, Allah maghfir amwalana wa la tansufa wa rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa habibul ladzi turja syafa'atu li kulli ghalibin ahwalil mubtahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa lana qasidana waghfir lana ma madaya wasi' al-karami. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa